Bapak Ibu, kalau ada kegiatan keagamaan seperti ini, Bapak Ibu luangkan. Yang punya harta sedekah hartanya, yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, yang punya pikiran, punya ide sedekah dengan pikirannya. Karena itu semuanya tidak akan sia-sia. Nanti apa yang Bapak Ibu lakukan itu pelan tapi pasti, hutang lama-lama akan lunas asal dibayar. Kalau nggak dibayar ya tetap nggak lunas. Tapi maksud saya, rezeki kita lambat laun dipermudah oleh Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Rumah tangga yang awalnya sering kelahi di rumah, suami istri nggak teguran, berkat kita mengeluarkan sesuatu yang kita miliki, berinfak di jalan Allah, nanti keberkahannya kita peroleh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma arhamna bil Qur'an, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza ya Allah dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la maradan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa hiya laka ridan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita tazimi, alhamdulillah hadir bersama kita guru-guru kita, guru-guru ngaji anak kita, yang karena bacaan anak kita derajat kita tiap hari naik. Ada nanti di akhirat orang tuanya tuh terheran-heran, derajatnya naik, terheran-heran kenapa derajat orang ini naik sampai tinggi. Ternyata anaknya senantiasa mendoakan keampunan kepadanya, maka derajatnya semakin naik. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini berkat guru-guru ngaji, berkat ustaz-ustaz kita ini, mudah-mudahan membawa keberkahan di keluarga kita. Amin ya robbal. Kemudian yang gak kalah hebat ini gara-gara Pak Kades. Pak Kades ini paling banyak pahalanya. Gara-gara dia ayat Al-Quran dibaca di sini, selawat dibaca di sini. Gara-gara tanda maka apapun aktivitas yang kita lakukan malam hari ini kita dapat pahala. Tapi Pak Kades ini paling banyak karena dia pemimpin yang mengeksekusi, yang menandatangani program ini bisa berjalan. Maka bersyukur kita punya Pak Kades yang mensiarkan siar-siar agama sehingga ayat Al-Quran salawat dibaca di tempat ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jajaran pemerintah kecamatan, kemudian juga ada pengaman-pengaman kita ini dari kepolisian, juga dari BPD yang senantiasa mensupport kegiatan kita, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, anak-anak muda. Masya Allah, ini yang nanti bakalan mendapatkan naungan di hari kiamat, seorang pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan. Itu kita rindukan. Bayangkan di KB ini berapa banyak anak muda mau tinggal di sini, yang lainnya lagi ngapain? Lagi main HP. Pokoknya tapi dia mau ngumpul dekat dengan masjid. Insya Allah yang namanya ikan, kalau dia sering masih bermain di air, dia hidupnya lama, hatinya akan hidup. Orang Islam kalau jarang ke masjid, hatinya lambat laun akan redup lama-lama. Innalillah.
Kenapa? Karena di sini sumber energinya. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita yang hadir pada malam hari ini, ada yang imut-imut dan yang sudah mulai amit-amit ya. Nah, mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh orang-orang yang telah berjasa sehingga acara ini bisa terlaksana. Wallahi, demi Allah, Bapak Ibu, kalau ada kegiatan keagamaan seperti ini, Bapak Ibu luangkan. Yang punya harta, sedekah hartanya. Yang punya tenaga, sedekah dengan tenaganya. Yang punya pikiran, punya ide, sedekah dengan pikirannya. Karena itu semuanya tidak akan sia-sia. Nanti apa yang Bapak Ibu lakukan itu pelan tapi pasti, hutang lama-lama akan lunas asal dibayar. Kalau nggak dibayar ya tetap nggak lunas. Tapi maksud saya, rezeki kita lambat laun dipermudah oleh Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Rumah tangga yang awalnya sering kelahi di rumah, suami istri nggak teguran, berkat kita mengeluarkan sesuatu yang kita miliki, berinfak di jalan Allah, nanti keberkahannya kita peroleh. Kalau enggak kita yang peroleh, anak cucu kita. Makanya jangan heran, ada bapaknya kiai, anaknya enggak jadi kiai. Tapi setelah anaknya enggak jadi kiai, anaknya jadi pak polisi, anaknya jadi kiai lagi. Ternyata doa dari datuk-datuknya. Banyak yang seperti itu. Terus mengalir. Oh, ternyata ini doa dari kakaknya yang dulu kayaknya berjuang untuk agama Allah. Maka jangan pernah remehkan sedekah, tenaga, pikiran, harta yang kita berikan di jalan Allah, karena nanti itu akan membawa kebaikan untuk kita. Dan Bapak Ibu, ketika pulang dari sini nanti, keberkahan itu kita bawa ke rumah. Maka rumah kita meskipun sempit, tetapi kita merasa lapang di dalamnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini malam bulan Muharram. Malam bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu bulan dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kalau kita ini enggak masuk akal lah bahasanya. Cuma berbuat baik sedikit tapi diganjar oleh Allah luar biasa banyaknya. Itu ada waktu-waktunya. Ibarat orang bisnis itu Bapak Ibu, ada orang yang kerjanya seharian dapatnya 20.000 karena dia nggak tahu cara bisnisnya. Ada orang yang bisnis itu cuma sekali pencet, 2 kali pencet dapat 2 miliar. Kenapa? Karena dia tahu waktu-waktunya, dia tahu tempat-tempatnya, dia tahu kapan bisa mendapatkan keuntungan besar. Nah, oleh karena itu di antara waktu-waktu yang nilai ganjaran pahala dan keutamaan serta keberkahannya banyak itu adalah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antaranya adalah bulan Muharram. Nah, mudah-mudahan kita yang saat ini hadir di sini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur di dalam hati kita, berusaha senang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau takdirkan aku hari ini datang ke sini. Enggak bakalan sia-sia. Pahalanya tidak dicatat, bukan dari ustaz mulai ceramah tadi, bukan. Mulai ibu gosok jilbab itu sudah dicatat pahalanya. Mulai berniat sudah dicatat. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik cara merubah kehidupan kita adalah pandai-pandai bersyukur. Sudah punya istri 1, jangan ditambah, disyukurin. Untuk istriku ada, karena banyak yang tidak punya istri lagi. Yang punya suami, ibu-ibunya disyukurin, alhamdulillah aku masih punya suami, tetanggaku sudah jadi janda.
Meskipun begini-begini, tapi status ibu itu selamat gara-gara punya suami. Maka disyukurin. Kalau disyukurin, yang sedikit jadi rasa banyak. Punya istri satu, rasa empat. Namanya bersyukur. Istri satu rasa empat. Satu orang yang marahi rasanya sekampungan yang marahi. Tapi disyukurin daripada didiemin. Istri yang cerewet itu tandanya perhatian, Pak. Kalau dia sudah diam, itu sudah kayak itu Rusia sama Ukraina atau kayak Iran sama Israel, itu sudah nilainya tembak-tembakan, piring dilempar apa kan. Maka kalau masih cerewet itu tandanya masih perhatian. Tapi kalau sudah kunci mulutnya berdieman, itu yang bermasalah. Nah, dengan cara kita hadir di pengajian seperti ini, menggugah rasa syukur kita. Suami kita itu bukan Nabi Muhammad yang sempurna. Istri kita juga bukan Siti Khadijah atau Siti Aisyah yang anaknya begitu sempurna, yang gak ada kekurangannya. Maka dengan saling memahami, insya Allah meskipun makannya satu pinggan bersama, romantis. Tapi kalau uang banyak tapi di rumah nggak teguran, apalah artinya? Nggak ada artinya. Nah, mudah-mudahan berkah Bapak Ibu semuanya hadir di acara ini nantinya pulang membawa keberkahan. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Nabi Muhammad ini makin lama makin terhijab oleh kita. Karena kita nggak kenal Nabi Muhammad, sehingga rasa rindu itu hilang. Padahal banyak riwayat yang mengatakan kalau mau dapat pahalanya ziarah kepada Rasulullah tiap hari bisa. Mau dapat pahala haji bisa tiap hari. Tapi sayangnya hati ini terhijab. Mau dapat pahala haji dan umroh, kalau Bapak Ibu baca tahiyat dengan hati yang hadir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu Bapak Ibu nilainya sama dengan haji dan umroh. Bapak Ibu mau mendapatkan pahala ziarah ke makam Rasulullah ketika Ibu mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirkan lisan kita ini benar-benar memang menyampaikan salam kepada Rasulullah, sama pahalanya ketika Bapak Ibu haji atau umroh datang ke Raudhah menyampaikan salam kepada Rasulullah. Tapi sayang kadang-kadang hati kita ini terhijab. Waktu sholat at-tahiyyat, pinggangku belum dicuci, jemuran belum lagi, anak belum disuapin, belum dimandiin. Mana pikiran tawaf juga pikiran. Kenapa? Urusan dunia terlalu mengganjal di dalam hati. Apalagi kita yang pegawai kan, Pak ya, SKP belum diisi, undangan belum pupus lagi, situ sini. Banyak yang melalaikan kita dari urusan akhirat. Akhirnya apa? Sholat ya sholat, tapi pikiran melayang kemana-mana. Nah, mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis-majelis seperti ini, kita tahu mana waktunya sholat, yang mikirin sholat. Jangan sholat mikirin dagang, jangan sholat mikirin tempiran. Itu sudah surut. Bila tempir masih banjir, tegaknya ada isinya nanti tempiran itu. Kenapa? Itu setan yang mempengaruhi kita. Nah, kemudian mantapin sholatnya Bapak Ibu. Di akhir zaman ini 3 aja yang kita jaga itu sudah luar biasa. Yang pertama tadi sholat, yang kedua baca Quran. Kalau kita bisa buka HP tiap hari, Pak, tapi kenapa kita nggak bisa buka Quran setiap hari? Pertanyaannya, what's wrong with you? Katanya anak-anak kuliahan ini. Ada salah apa dengan kita itu? HP bisa kita buka sampai sejam 2 jam. Buka Quran 5 menit
aja lagi di lemari. Tapi berkat Pak Kades menandatangani acara ini, alhamdulillah kita diperdengarkan dari oleh Ananda Husna bacaan Quran. Nyamannya sepele Bapak Ibu, tapi itu nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Untung telingaku kemarin waktu di Al-Irsyad mendengar bacaan Quran. Kalau ku tahu seperti ini pahalanya, mau ku rekam tadi suaranya, ku putar-putar hari-hari di rumah. Kenapa? Karena pahala itu, keberkahan itu tidak berbau dan tidak berwarna. Dan sekarang tidak kelihatan. Bapak nyumbang 50.000, tidak ada kelihatan biru terbang, tidak ada. Atau ada baunya kayak bau sate, tidak ada. Tapi begitu kita pindah alam, diumumkan di Masjid Al-Irsyad, innalillah. Masuk kita ke dalam kubur, baru kita tahu rumah yang nyata, motor, mobil yang nyata, tinggal cerita. Tapi kata-kata Ustaz, pahala zikir Bapak Ibu, sholawat Bapak Ibu, pahala baca Quran, itu yang akan menjadi nyata. Karena alam kita sudah berbeda. Nah, ini tugas saya mengingatkan bahwa kita ini tidak selamanya di dunia. Ada kehidupan besok di akhirat yang sekarang kita belum melihat hasil. Ini Ustaz Firman ngomong begini, ada pahalanya enggak? Kalau kelihatan hijau, kuning, semuanya bercerah. Bapak Ibu yang duduk begini belum kelihatan pahalanya, tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam kubur, baru tahu. Kalau aku tahu seperti itu pahalanya, mulai subuh aku duduk duluan. Karena kita nggak tahu. Tapi beruntung orang yang tahu, sehingga dia duduk mendengarkan. Dia duduk hatinya ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berkenaan dengan musabaqah lomba-lomba ini, anak-anak kita apa sudah nih? Mana ya ketebak tadi itu? Padahal saya mau kasih duit, tinggal satu. Nantilah kau bertahan, kasih uang. Ya. Anak-anak kita Bapak Ibu, saat dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, gurunya ngajarin Bismillahirrahmanirrahim, anaknya yang kecil tadi, anak Bapak Ibu ikut Bismillahirrahmanirrahim. Allah mencatat 3 orang yang dibebaskan dari neraka. Siapa itu? Yang pertama, gurunya yang mengajar. Yang kedua, anaknya yang membaca. Dan yang ketiga, orang tua dari anak itu. Masya Allah, ini Rahman dan Rahimnya Allah. Maka jangan sungkan-sungkan nyogok anaknya supaya pergi mengaji. Jangan dimintai 2.000 aja. Kamu minta ngaji 2.000, sekolah 5.000, apa gitu? Mau ada namun ngaji, tidak usah ngaji. Minta 2.000 untuk ngaji aja nggak dikasih. Beri aja 2.000 mahal, tapi kita dibebaskan dari neraka. Apalagi kalau ada yang sampai menghafal Al-Quran, Masya Allah. Nanti Bapak Ibu seperti yang saya kisahkan di awal tadi itu, ada orang meninggal, dia tuh nggak banyak amalnya, tapi orang-orang tuh heran, kenapa derajatnya naik terus? Ini orang kenapa sudah meninggal kok naik? Ternyata anaknya tadi dia membaca setiap habis sholat, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang diajarkan di situ nanti. Ya, Pak Kades ya, situ ya. Dia memintakan ampun karena manusia ini semakin hilang dosanya, semakin tinggi derajatnya. Maka bersyukur sekali kita kalau ada TPA. Karena itu nanti yang akan menumbuhkan pengganti ini, imam-imam. Imam Saddam Hussein tegaknya terlawas sedikit daripada pihaknya. Oh, belum tentu ya, belum tentu. Bisa jadi yang tua duluan, yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan.
Bisa jadi Pak Edi, bisa jadi. Yang tua duluan atau yang muda belakangan, atau yang muda belakangan, yang tua duluan. Bisa jadi. Itu yang akan mengganti. Maka bersyukur sekali kalau umpamanya Bapak Ibu lagi masak apa-apa, kirimi ke guru ngajinya, Oh, aku ini lagi dapat jemput banyak. Madai, Ustaz Saddam Hussein juga mancing. Sampai nada hawat lagi ngajarin kanak. Kalau dulu Bapak Ibu ya, guru-guru kita itu kan, saya ini kan ngaji sama guru, enggak pernah bayar. Tapi kalau saya cari kayu, saya antar ke rumah guru satu, saya bawa pulang satu. Saya dulu waktu SD, guru saya dia tidak mandi kecuali saya yang isikan airnya. Jadi rumahnya di atas gunung, saya ambil dari bawah, angkat pakai cerige, isi. Kalau sudah selesai baru saya ketok pintunya. Assalamualaikum Ustaz, sebentar lagi waktu asar. Bangun guru saya, mandi. Baru habis asar kami belajar. Seperti itu, bukan sehari, hari-hari. Kalau kayu bakarnya nggak ada, kami yang jadikan kayu bakar. Nanti kalau umpamanya ada anaknya kecil, kami yang jaga anaknya, mamanya masak. Tapi sekarang, waduh, ada lagi sudah. Pokoknya kita aku. Maka itu yang menyebabkan keberkahan ilmu itu hilang. Karena kurang hormat kita kepada guru-guru kita. Nah, khusus kepada anak-anak ini yang mau berlomba, itu berapa? Tadi pesertanya berapa? Banyak dari masalahnya. 100 lebih, Masya Allah, luar biasa. Enggak apa-apa. Yang penting mau dulu. Karena kalau sudah mau, nanti bisa dipoles. Tapi kalau orang enggak mau, itu satu aja doanya. Allahumma paksa. Saya punya murid di pengajian, tiap malam 100 lebih yang datang. Saya bawain, ngajain. Kalau sudah tidak mau, saya pakai doa saja. Allahumma paksa. Tidak bisa anak zaman sekarang, ayo ikut lomba, yang mau ikut, yang dan tidak bisa. Latihan dulu, ayo semuanya naik sini, naik. Salam sama-sama, salam. Hari-hari, lama mau juga. Diakal-akali. Nah, kalau sudah ada mentalnya mau tadi, nah insya Allah modal mau itulah nanti dia bisa jadi. Biarpun nggak bisa, tapi dia mau, nanti bisa diajari. Maka bagaimana caranya merubah anak-anak kita itu supaya mau? Dan tips terakhir nih untuk Bapak Ibu, di rumah kan ada TV Bapak Ibu ya? TV-nya sudah jarang ditonton kan? Jarang, pasti nontonnya HP. Maka cari flash disk, tempat menyimpan. Itu diisi rekaman-rekaman kayak tadi. Rekaman, ada pil-jakil direkam, dicolok di situ, diputar. Biar dia lagi main HP, Pak, nyari ini aja. Saya pagi sore saya putarkan di rumah itu. Nah, itu Mas Tega hafal ya. Latihan tilawah kakaknya, saya rekam masukkan situ. Karena anak kita itu andalannya telinganya. Kalau yang dengar hanya tung-tung sahur aja. Balerina cappuccino. Karena yang didengarnya ditonton hari-hari itu. Tapi kalau kita downloadkan, minta tolong isikan ceramah, isikan tilawah, bildakir, biar aja dia tak memperhatikan sambil nanti nyangkut. Ini pengalaman saya. Siapa tahu cocok gitu ya, karena bagaimana mungkin anak kita sedang tilawah di rumahnya diputar lagu dangdut terus, kan tidak nyambung. Ya sekali-kali pagi-pagi habis subuh diputarlah tilawah, diputarlah ceramah bildakir. Kan banyak sekarang di YouTube itu, minta tolong didownloadkan di counter itu bisa, masukkan di flash disk, diputar di TV-nya aja. Nah, insya Allah itu nanti menjadi wasruf. Kalau semua keluarga melakukan itu, nanti KBI ini menjadi luar biasa. Insya Allah. Artinya ada hal yang kita lakukan. Tapi kalau kita nggak melakukan apa-apa, ya nggak terlalu banyak perubahannya.
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terakhir ini, sudah malam ini. Para jam 10, pagi anak sekolah. Bapak-bapak suruh ngantar anaknya besok. Ibunya begitu banyak. Himbauan. Jadi ibu-ibu perai. Perai. Cuma ada yang Pak, ada lagi Pak, lupa. Cemana? Nah, ini bulan Muharram. Banyak perhatikan anak yatim ya. Perhatikan anak yatim. Bulan Muharram ini kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah itu memperhatikan anak yatim. Jangan sampai mereka ini pendidikannya terbengkalai, kurang diperhatikan. Namanya anak yatim itu kadang memang perilakunya itu kurang teratur karena dia kehilangan ibu bapak. Nah, tapi kita yang keluarganya, apalagi ini jajaran pemerintah desa, ayo kita perhatikan anak-anak itu. Lihati sudah ada bukunya, sudah ada tasnya, ada sepatunya, mau sekolah. Nah, mudah-mudahan kan banyak Pak RT nih, banyak Pak RT dan Pak RT juga nih. Ya, dilihatilah warganya ya, jangan sampai ada anak yatim, kasihan, malu sekolah gara-gara sepatunya terbuka sebelah dan nganga, sobek. Kita perhatikan, berpatungan aja, patungan. Insya Allah warga kita ini, apalagi warga KBI ini, kalau diumumkan kita mau kumpulan 1.000-2.000 untuk bantu anak yatim, Insya Allah mau kan ya? Wah, mau, Pak Gadis mau. Nanti dikumpulin aja anak-anak yatim, disantuni, dilihatin. Banyak juga yang sudah pore-pore yatim. Nah, yatim itu ada batasannya. Ya, namanya anak, tuha-tuha ya banyak. Saya juga yatim juga sudah. Ya, tapi maksudnya itu yang masih sekolah-sekolah dan diperhatikan. Mudah-mudahan dengan seperti itu rezeki kita, tempat kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah-masalah Bapak Ibu semuanya dicarikan jalan keluarnya. Yang belum dapat jodohnya, mudah-mudahan ditemukan jodohnya. Apalagi ini banyak mahasiswa-mahasiswa gitu. Siapa tahu nanti ada jodohnya di sini kan? Siapa yang tahu? Pas Adam ya? Pas Adam tadi merasain anggur nih, masam aja ya Pak Kades. Bunyiku memasam teh kanan deket tuh nih, manis jadinya. Jadi mudah-mudahan berkah seperti ini nggak ada yang mustahil, nggak ada yang mustahil. Kalau Allah mau, masalah kita sebentar aja diselesaikan Allah. Sebabnya macam-macam. Apakah karena kita datang ke pengajian, apakah kita bantu orang, apakah macam-macam sebabnya. Tapi kalau Allah murka juga macam-macam sebabnya. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan berkat perayaan Gebiar Muharram ini, kampung kita yang hadir ini semuanya membawa keberkahan untuk yang lainnya. Kita berhusnuzon saja, yang lain-lain itu tidak hadir karena uzur syar'i. Mungkin ada yang menunggui keluarganya yang lagi sakit, mungkin ada yang sedang cari rezeki untuk anaknya besok sekolah, gitu ya. Jangan hati kita itu dikotori oleh tetanggaku tidak hadir, memang sih ini malas. Jangan kotorin seperti itu. Hati kita yang hadir pengajiannya harus lebih bersih. Jadi berprasangkalah baik. Kalau umpamanya warga ini banyak yang berarti mungkin ada yang lebih wajib yang harus dia lakukan. Mungkin jaga orang tuanya sakit, mungkin dia cari rezeki untuk sanggup anaknya besok sekolah, atau dia harus bekerja supaya hati kita ini tetap terjaga. Dan mudah-mudahan musabaqah ini tidak hanya lomba Al-Quran, tapi menanamkan kecintaan anak-anak kita kepada Al-Quran, pedoman kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi kalau disampaikan semuanya nanti kita nggak diundang lagi untuk ceramah. Cukup aja lah dulu Pak Kades ya. Nah, kalau banyak-banyak biar sedikit, yang penting masuk semuanya. Nah, bagaimana bapak-bapak? Setuju kan? Daripada banyak tapi nggak masuk. Nah, mendingan sedikit, kecil, tapi masuk semuanya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan di malam ini. Allah bukakan pintu langitnya, Allah ampuni kesalahan-kesalahan kita, dan memberikan kita tempat yang mulia baik di dunia dan di akhirat nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini, sini, sini. Sini. Mudah anak bawa pitis. Mana ada bawa pitis? Kelar. Bila aku beli amplop, aku beri amplopnya. Nah, tahu kau berapa pitis ini? 50. Nah, jaga sanggup pagi ya. Alhamdulillah. Nah, ya sini. Salitannya. Barakallahu fiik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.